Tarawih itu artinya yang pertama sebenarnya itu adalah istirahat. Jadi Nabi itu tidak tarawih. Yaitu weweh atau maleman atau megengan. Jadi di tradisi itu kan saling mengirim makanan. Ini seolah-olah menjadi kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Junita Erma Zakia. Kita akan bincang-bincang seputar bulan Ramadan. Assalamualaikum Pak Yai. Alhamdulillah bersama saya hari ini Bapak Kiai Haji Ayatullah Masduki, pengasuh Pondok Pesantren Al Masduki yang ada di Desa Kuaron, Kecamatan Diwa. Pak Yai sehat nggih panjenengan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Ini kan sudah pertengahan bulan Ramadan, Yai nggih. Kira-kira keistimewaan apa Yai yang ada di bulan Ramadan itu? Ya. Makanya disebut dengan Syahrul Mubarak itu karena banyak keistimewaan sampai dengan naumus shaimi ibadah, tidurnya orang puasa saja dianggap sebagai ibadah. Amal sunnah dianggap sebagai amal yang wajib, padahal mengamalkan amalan yang sunnah. Kemudian belum lagi yang lain-lain, yang amal yang baik itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, termasuk berjamaah sholat, lalu kemudian membaca Al-Quran, mengiktikaf di masjid dan lain sebagainya. Itulah makanya Sayyidina Umar waktu itu pernah mengatakan bahwa andaikan 1 tahun itu dijadikan Ramadan, jadi inginnya bahwa 1 tahun, bukan 1 bulan aja, 1 tahun ini nek iso jadi Ramadan semuanya. Karena apa? Sungguh sangat banyak pahala yang harus didapat di bulan Ramadan. Itulah salah satu keistimewaan di bulan Ramadan itu. Begitu pula kalau yang berbuat dosa atau maksiat di bulan Ramadan, dosanya juga dilipat gandakan. Jadi contoh misalnya menghujat orang itu dosanya sekian, tapi kalau di Ramadan akan menjadi lebih daripada itu. Maka karena itu Ramadan itu benar-benar kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal ibadah, apakah harus Al-Quran, thalabul ilmi, iktikaf di masjid, baca Al-Quran. Kalau semuanya itu tidak bisa, tidur sajalah. Tidur saja. Dan nafasnya warihu kalmiski, nafasnya orang yang berpuasa itu kalmiski, seperti minyak misik. Indallah, tapi bukan indannas. Menurut Allah, bukan menurut manusia. Menurut manusia ya tetap aja nggak enak baunya, tapi menurut Allah. Nggih, ya. Alhamdulillah luar biasa nggih. Jadi di bulan Ramadan ini kalau berbuat baik dilipat gandakan, kalau berbuat hasud Salah, dosanya juga dilipat gandakan. gandakan. Masya Allah. Terus tadi ada yang menarik ya. Bulan puasa ini tidur aja ibadah. Ibadah. Jadi kalau misalnya ada seorang muslim berpuasa terus tidur aja seharian, nih gimana? Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa, Tidak ya? apa-apa. Asal tidak melupakan kewajiban sholat zuhurnya dan asarnya. Nah, kalau tidur saja ibadah, apalagi bekerja. Bekerja itu kan nafkah untuk istri, untuk anak, maka akan dilipat gandakan juga. Nah, wong tidur aja ibadah, apalagi bekerja. Berikutnya Pak Kiai, amalan-amalan apa saja yang istimewa untuk kita kerjakan di bulan Ramadan ini? Ya, pertama jelas rutinitas kita yaitu tarawih. Tapi perlu saya jelaskan, tarawih itu artinya yang pertama sebenarnya itu adalah istirahat. Jadi Nabi itu tidak tarawih, qiyamul lail, sholat malam. Ini mohon maaf tidak menyinggung siapapun,
Maka kalau ada yang mengatakan bahwa taraweh 8 rakaat itu mencontoh Nabi, itu salah. Nabi tidak taraweh. Nabi itu qiyamul lail. Sudah. Waktu itu para sahabat juga ikut tarawih 2 rakaat salam tawaf, 2 rakaat salam tawaf. Lalu kemudian setelah Rasulullah wafat, kemudian pemimpin negara dipegang oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar, sepakat rapat. Dan rapat di sidang pleno itu, piye ya iki enak tarawih semrawut ini kan menjadi kurang indah, kurang baik. Ya apa nek tarawih ini kita bikin jamaah. Setuju? Setuju jamaah. Jadi adanya tarawih mulai jamaah itu adalah mulai Sayyidina Abu Bakar. Terus jumlah rakaatnya berapa? Ada yang usul 8, ada yang usul Ibnu Umar itu malah 36. Akhirnya yang suara terbanyak voting adalah ambil yang 20. Akhirnya disepakatilah tarawih ba'da Isya 20 rakaat dengan cara berjamaah. 100 rakaat juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu. Qiyamul lail kok 8 juga enggak apa-apa. Semuanya itu istirahat. Wong enggak tarawih aja enggak apa-apa kok. Enggak tarawih enggak apa-apa ini ya. Enggak tarawih yo enggak apa-apa. Wong itu cuma sunat muakkad. Cuma andaikan tidak tarawih, karena tarawih itu adanya yang banyak untuk menambah amal di bulan Ramadan di malam hari, maka dilaksanakanlah tarawih itu. Di luar tarawih kita masih ada yang namanya sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat tasbih dan lain sebagainya masih ada. Cuma kan eman-eman bulannya ini di bulan Ramadan itu di eman-eman digawe malamnya amalan yang namanya tarawih itu. Lah tarawih asal kata dari tarawih itu istirahat. Makanya setiap 2 rakaat salam istirahat sebentar, tarawih lagi dan seterusnya dan seterusnya. Itu ini pencerahan yang luar biasa tentang tarawih. Nah, berikutnya Pak Yai, perempuan itu kan punya waktu-waktu tertentu di bulan Ramadan itu tidak menjalankan, tidak bisa menjalankan kewajiban, bisa 1 minggu, bisa 10 hari. Nah, ini bagaimana caranya membayar hutang ini? Apakah hutang ini harus lunas sebelum masuk Ramadan yang baru, atau hutangnya boleh diakumulasi misalnya? Maaf loh, ini titipannya teman-teman, ini pertanyaan ini. Padahal pinjam meminjam bank diakumulasi. Mohon pencerahan. Apakah misalnya hutang puasa tahun 2026 nanti dibayar tahun 2027 atau 2028, nambahi utang yang 2027 misalnya, pripun ya? Ya. Benar, saya jelaskan dari runtut saja. Kenapa nek sholat kok tidak disuruh mengkodok? Gitu kan. Jadi Aisyah istri Nabi itu cerita dengan sendirinya. Aisyah didhawuhi Kanjeng Nabi, kunna nu'maru biqadha'i shaum wala nu'maru biqadha'i shalah. Saya ketika uzur, saya hanya diperintah oleh Nabi untuk menyaur puasa, tidak disuruh untuk menyaur untuk sholat. Terkait dengan utang tadi itu pasti mbok seminggu, mbok 3 hari, mbok 1 hari, itu ketentuannya jangan sampai datang lagi Ramadan berikutnya. Jadi ndak ada pinjam diakumulasi di kelompok ae engko mari ngono. Barangkali bisa kayak KPR gitu ya. Nggak bisa. Jangankan dibayar fidyah saja nggak boleh. Kenapa? Karena ini sudah hukum alam, sunnatullah. Naluri perempuan mesti begitu. Berbeda kalau saya misalnya sakit. Sakit itu kan bukan naluri. Sakit itu kan musibah. Dibayar fidyah boleh. Tetapi kalau ini naluri perempuan, tetapi tidak boleh diakumulasi. Bahkan ada sebagian ulama tanggal 27 Sya'ban saja kalau mau mengqadha itu hukumnya sudah makruh karena sudah mau mendekati Ramadan. Apalagi tanggal 30 Sya'ban itu ada yang mengatakan sudah harusnya yang namanya Yaumus Syak. Yang kedua sekarang, perempuan itu ada yang hamil, ada yang menetei, menyusui dan seterusnya. Bagi perempuan yang hamil, kalau dia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri saja, itu caranya cuma dikodok. Tapi kalau mengkhawatirkan juga kesehatan anaknya, ya dikodok, ya bayar fidyah. Lah, lek fidyah ini diakumulasi boleh. Boleh, misalnya
15 hari gak puasa karena mengkhawatirkan kesehatan anaknya. Akhirnya 15 hari dikalikan 1 mut. 1 mut itu kan 6 on kali 15 hari. Berapa ya? 15 hari kali 6 on. Itu kenapa 6 on? Ukurannya manusia makan itu 1 hari 1 orang itu adalah lah. Ini diakumulasi. Mosok wong tak wae 6 on. Padahal kan nggak mungkin. Ya sudahlah. 6 on kali 15 itu tadi jumlahnya berapa? Kasihkan orang. Maaf, harus masakin loh ya, itu jamak. Jadi tidak bisa diberikan 1 orang. Salah itu. Nek, ya 15 itu berarti jumlahnya berapa? Hampir 10 kilo ya? Ya, 10 kilo. Ya 10 kilo dibagi orang 3 lah, 3,5 kilo. 2 enggak boleh loh. 2 itu tasniyah sih ya. Bahasa Arab itu jamak, masakin itu jamak. Harus orang-orang miskin. Wis tak batasi paling sedikit 3. Lek 2 kan miskaini kalian enggak ada. Qur'ane kamu nih ngono gitu loh. Jadi harus 3 orang. Ada pernah saya ditanya orang, kamu vidya saya berikan kepada 1 orang karena lu wis kadung terus piye? Sakjane salah. Karena masakin itu jamak, ya kudu minimal 3 orang yang menerima, jangan 1 orang. Lah anggit kula cene ndak ada bahasa anggit kula hukum gitu ya. Anggit kula cene oleh yakin ndak bisa begitu. Jadi alhamdulillah pencerahan yang luar biasa karena memang masih terjadi ada perdebatan sedikit selisih paham mengenai bagaimana cara kita membayar hutang, terutama bagi para perempuan yang berhutang karena tidak bisa menjalankan ibadah Ramadan. Gak boleh tadi di sahur tahun depannya lagi ndak boleh. Barangkali bungai. Oh, ndak ada begitu. Ya harus sebelum masuk bulan Ramadan berikut harus selesai. Jika sampai terjadi begitu, harus diakui bahwa kami melakukan dosa. Kami melakukan pelanggaran terhadap syariat agama. Kudu gitu. Kalau tidak begitu, dosanya malah numpuk. Pertanyaan terakhir, Kiai. Jadi ini saya mau menanyakan terkait dengan apa yang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita, yaitu weweh atau maleman atau megengan. Jadi di tradisi itu kan saling mengirim makanan. Ini seolah-olah menjadi kewajiban. Bagaimana hukum Islam ini memandang ini atau mengatur ini? Apakah memang betul-betul itu sebagai bagian dari ibadah Ramadan atau ini hanya sebagai tradisi yang dijaga oleh masyarakat? Sebetulnya itu ya tradisi, bukan ketentuan aturan di dalam syariat Islam, tidak ada. Hanya saja begini, kebiasaan itu manakala kita berbeda dengan kebiasaan pada umumnya, pasti kita akan dicemooh orang. Sebab ada kaidah begini, al-'adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu akan menjadi hukum. Nah, hukum di masyarakat ini tidak tertulis, sanksinya apa? Ya dilekne wong dicemooh orang, dirasani wong wakil ben medit, terus macam-macam lah. Wong ngetokno barang sakmune kok gak gelem lah. 1. Yang kedua, yang dikait-kaitkan dengan tanggal likur-likuran di bulan di 10 hari terakhir itu karena memang ganjilnya itu. Sebenarnya ada salah kaprah itu. Salah kaprahnya itu begini. Kanjeng Nabi memang dalam sejarahnya di 10 hari terakhir itu memang jarang pulang ke rumah dan selalu banyak membangunkan istri-istri Nabi. Kenapa jarang pulang ke rumah? Banyak untuk melakukan ibadah sunnah seperti i'tikaf, qiyamul lailnya di masjid. Lah likur-likuran itu ada ditengarai begini. Di tanggal likur-likuran itu turunnya Lailatul Qadar. Nabi sendiri tidak pernah menjelaskan kapan sih Lailatul Qadar itu. Apakah di awal Ramadan dulu, apa tanggal 5, apa tanggal 7, apa kemarin, apa pas nuzul Quran, apa tanggal likur-likuran setelah tanggal 20. Tidak dijelaskan oleh Nabi. Lah lalu kemudian kenapa orang-orang meyakini itu? Nah,
inilah yang tadi saya katakan tadi salah kaprahnya di situ itu tadi. Lah Nabi itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah banyak menghabiskan waktunya di masjid daripada di rumah. Para sahabat yang lain dan ulama yang lain menengarai bahwa itu kira-kira Kanjeng Nabi ingin mendapat Lailatul Qadar. Padahal Nabi sendiri pun juga tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu diturunkan. Cuma tandanya tok Nabi pernah. Tandanya mungkin ya, tandanya satu. Cuaca cerah, tidak ada mendung. Suasananya enak. Tidak ada angin, tidak panas, tidak dingin. Itu berarti turunnya Lailatul Qadar. Kapan? Ya semalam itu tok. Mulai dari ghurubi syamsi ila tulu'il fajr, mulai dari tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar, ya sudah, yaitu malam Lailatul Qadar. Ternyata tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak, tidak paham juga. Ada ulama yang menghitung-hitung kalau Ramadannya jatuh ini maka nanti Lailatul Qadarnya ini tidak bisa Jadi dihitung. intinya tidak ada yang tahu kapan tahu datangnya Lailatul Qadar. Cuma tandanya itu saja. Lah, ayo pas tandanya itu kita berusaha. Wong itu loh, Lailatul berarti semalam. Ya jam berapapun pokoknya malam itu. Semalam. Itu. Tanda-tandanya cuaca cerah, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak panas, tidak dingin. Nah, tahun ini kita tidak tahu, wong tiap malam juga mendung. Kita tidak tahu kapan. Apakah malam nanti malam takbir atau sudah di awal itu kita juga tidak tahu. Jadi intinya yang penting di bulan Ramadan ini berbuat sebaik-baiknya setiap hari. Ya. Siapa tahu di tengah-tengahnya itu turunlah Lailatul Qadar. Lah, terkait dengan weweh tadi itu begini, itu sedekah atau sedekah sunnah. Baik-baik saja. Memang ada hadis kan, al-jannatu mushtaqatun li arba'in. Surga itu merindukan 3 kelompok orang. Satu yang dirindukan oleh surga itu fa'id amujian, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Nah, pertanyaannya sekarang, lah weweh itu yang kita beri ini orangnya kelaparan apa tidak? Lah ini kadang-kadang kan di rumahnya ya berlebih-lebihan. Terus akhirnya gak kemakan. Ya. Oh, berarti weweh mungkin boleh, tapi supaya lebih tepat sasaran, ya, palak diberikan yang membutuhkan, yang di jalanan. Ya. Tetapi tolong tetap jangan ditiadakan itu. Ini sudah menjadi tradisi dan menjadi kerukunan kebersamaan antar tetangga, antar warga. Di sini juga begitu. Bahkan jauh hari sebelum likur-likuran itu kita nyiapkan kok mbalesi opo, kok mbales kan gitu biasanya. Betul. Kita dapat kotak isinya nasi, kita mengembalikan kotak isinya uang gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Atau gula atau minyak. Ya, bisa jadi seperti tuker-tukeran. Ya. Saling sedekah. Itu tradisi. Jadi tadi kalau kita menghindar dari itu, ya kita dicemooh orang, itu menjadi kebiasaan kok. Kebiasaan itu akan menjadi hukum. Ilam tukholifi syar'at, manakala tidak bertentangan dengan syariat. Nah, pertanyaannya, apakah memberikan wewen, apakah melanggar syariat? Oh, tidak. Itu baik gitu. Kebersamaan. Tunggalir yo ono jajani. Kan juga ono tuntunan itu syariat. Tapi apa jelek? Yo tidak. Maka itu menjadi baik. Cuma kalau banyak tamu terus nggak ada jajan. Yo kenemenan bakhile, kok jenengan meditean itu kan. Terima kasih Pak Yai untuk pencerahannya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sana. Matur nuwun Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.